Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama yuk ngaji Gusba. Seperti biasa kita sama-sama ngaji, kita dengarkan nasihat agama dari guru kita Gusba. Semoga kita mendapat barokah ilmu apa yang beliau sampaikan. Pemirsa dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, kan, rezeki yang berkah barokah. Langsung saja ke materinya, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah, kata. Akhirnya anaknya udah tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu enggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Wamana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud, jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang
para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik. Mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas lah, komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin. Akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi karena moral itu menjadi tolok ukur dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang mau lah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter, sing nyemak yang mendelok pojok etok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta.
juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabawahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut madhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu.
Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asyadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah, ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau, kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma.
Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya, semuanya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu. Nah, saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah kan ditetek. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet tuh sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu nggak usah ngaku Tuhan, nggak level kata-kata gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjik santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya kemudian dengar toha ma anzalna alikal Quran apa litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari,
Kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus nggak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawadis, la budda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini mewujud nggak? Ya mewujud Pak. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat itu man kholaqoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti kholaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Lah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun kholaqohul adam? Masa maujudat kholaqohal adam?
Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif, karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah. Dilatih, jangan bosan, dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair ya Allah itu fair betul, nggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah, atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud, kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu, sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum dan. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau kamu nggak setuju teori ini, kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek, sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang wujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ngene, hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan, barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, gak Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok? Ya sudah, pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu gak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Bian kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan aku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nak senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ngendikane para ulama tafsir nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Nah, misalnya urip niku yo ambekan. Urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya takrifnya mati ku ya. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek yo mbok didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus alamate mati ku nak cara medis itu misalnya napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan. Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa?
Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedheki ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kapundhut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawuhe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kapundhut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kapundhut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuanem apik, aku muji pangeran. Nak kelakuanem elek, wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain wis bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Bida, nah cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki bida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu yes. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal,
berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujma'ale ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggih ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa sholat seket umatku yang bener ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad itu nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabi ini tak bantah, beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat tem. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih enggak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali ini Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula nggih nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 guys gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora buatan kok terus gak terima guys meneng ae, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh nabi sentimen boleh, nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu, berarti kanten pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pengiran mayub kaya Musa, sing nangis, kue nangis nak kue popo. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen.
Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran wis apal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan ora kekasih pangeran. Musa ku gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ngene iku tiang-tiang putih. Kalau nantrang iku ora iso, pokoke bangsa Palestina, tapi aja arane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoke angel, pokoke Kan'aniyin aja. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Bareng jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus nggawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi, ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nek jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno mbek pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mbek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo wong salate ning jaba kok wali. Ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jaba jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngeteruske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kayak ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Ngene kalau nak salat kok guri ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iki urung bersih kok salat kok ngarep. Ane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal, terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri ku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Lah iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna.
Karo dene wong tiyang goblok kliru jinan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno wae wong. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo kliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman gitu yang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5 45 disudo 5 neh 40 pas nganti 9 iku 45 lho pas karek 5 Nabi Musa aja usul kon nyudon neh wah iku cara kesampaian jos tenan dadi wis karek 5 kan patang kan 50 mari Mustofa iso matematika beda takoki 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro Mus lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50 berarti nak ping 9 iku cek yo cek 5 lah kok katut Mustofa 50 disudo 55 ping 9 karek piro karek 5 lah Nabi Muhammad itu bolak-balik ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau lah terakhir 5 iku Nabi Musa matur nah iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem njuk nah keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh ibu isin, karek 5. Ada 5 sudah mana kan? Enteh. Lah iku sing kula lah usul iku betul-betul iku. Mestine menisan apa? Nah, tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti nggih. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip itu orang mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Rae rokok wis kaleng cung wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae lah iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang no. Tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yaitu disebut kulir ruhu min amri rabbi.
Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Ora ana syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terusno lho iki apa cerita. Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki jare lho kandhane wis dhisik ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampeyan nek mati fakashafna angka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter. Hadid itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem, didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh, maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh wek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta, mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid aja, anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biayai ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh duit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kan gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakashafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Mulane kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqai'at. Ruqai'at itu rakaat kecil, bukan rakaat.
semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wae, sing nyangoni wae, sing nyucup wae, nanti urusan sikit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang men dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, wis tak latih. Soal kula mulang jen wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki ku cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sok ben. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono ku ya ape disafaati bae sing gento-gento ngono ku yo malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nak ndelok. Tapi swarga ku fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Ke mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi pejabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pangeran yang ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Oleh muji piye ngarwani neraka sapitu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting maca napa tasbih. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang, mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Mulane disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wis roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet iku mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nak apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh.
Tapi nak muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kuffar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kaya kowe ngomong ilmu mangan penting, bojo penting, dhuwit penting. Lah wong fasik kan ayo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe sakeh, kowe ora usah melok ngomong. Ya mok lakoni ngono wae kowe. Tapi bebora roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti sanu kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Ya aku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gedhe pisan. Terus ngomong duitku penting, keliru sing darah duit ora penting, sing bantah omong ngambil sapa wong ora kabeh nak duitmu penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah nggo hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting meneh zuhud, umatem ra salam templek marah loro kowe. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghitaaka fabasarukal yauma hati. Mane kathah ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi, itu ditarekno pas gurune ape mati. Ya supaya jajal rapopo. Nak ra dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Sini mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fih. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbah jare, wae mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya nggih mayit niki wonge meneng kabeh. Saya nggih meneng kabeh. Ayo muni saya nggih Mbah, saya Mbah. Bareng dong gremeng saya apane jare kiai ini ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngrampok. Nek dekne jauh urip gak saya mergo iso maling, iso ngrampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya nggih. Nggih, niku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli sarin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sampean ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Lho sampean bae aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa? Ojo kok terus. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi
Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kau bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa, gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Itu masyhur, ada hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram terus 1 Rejab. Mulane kula mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon terus kula lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus mau macam-macam lah. Karena ada ayami dahrikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran duwe jaran. Ambek Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engko wong iku nak wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Dadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran ya falu apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai, la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu napa mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue tok ilmal yakin, pas kue wayai roh mleb. Mana naudzubillah napa min dzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe turu ya ayate apa? Lu turu yang angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia, kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja, wes ah. Pesulap-pesulap nih Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean nak hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dekne.
Suatu saat ana ulama rodok kiai, dia anak ayu. Mbok piye ceritane, mbok ditawak-tawakno mbok piye, walhasil dirabi mbek Zamasari. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamasari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora rene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapok den, dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan seks ya ana. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah, ya rada ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Lane bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah usah pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Narapate ayu udah ngajak umroh, gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting, nak ngajak apik to ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain nggo iman, kowe di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita. Langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Enggak bar salat ya muni ngono pun ngertos. Enggak bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebuti niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqqu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut barang. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Tapi aku salat piyambak kan ndak mikir bareng napa.
Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng. Mas kowe ora ngarah nglakoni giebet guys. Kewebet menteng khatam wis. Padha wae hasilnya itu. Gambrak kae napa. Paham ya, dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayatihi niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning donya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarabunal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mohon kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbah antariksa luar mbah kono lah. Pokoke sementing ora kena didel delok. Suma idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoknya apa ya itu namanya apa trompet ya. Nak trompet kok trompet kemerdekaan lah orang tahun ngono. Oh sangkakala semprong semprong ya rasa seru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarai Ikhya niku kitab Ithaf nih niku apik tenan kitab niku. Kalau nanti mau ngeten logikane kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayha itu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini nopo hancur. Iku teorinya jari beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang nopo jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged nopo pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku ya ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho. Dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline ya ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus wedi tanggal barang kan repot ngono dadi. Ya misale kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiyaine wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya padha wae. Jadi ana ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif saged merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat itu, pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing ini. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa sangkakala. Bi ayam fuka gambar menton niup sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum ta sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh
Fakhrujukum mongko temetu sira kabeh minha sanging kubur bidak watin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah sanging ayate Allah taala. Wong sak donya jumlahe miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Mpun roh saiki wis pokoke kula wae ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan go kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean ati siksa. Ampun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat sakniki nak rom wis ben sertifikat pangeran nggih rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah qanituna iku nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati ta ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut ta ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitun. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan napa sadar. Wa wa ta'ala wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa. Sumaya itu mongko nilibalen sapa wa ta'ala ing al khalqa. Ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas. Ta wa huwa ta'i'adah. Wa wa ta'i'adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alihi ing atase Allah. Minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar, nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Manane napa bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adatasai ashalu minib tidai. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ke fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi ya ilanar karena mereka mati fi finil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus
Jawabnya si Sa'rawi. Lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasa. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak, karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Lu itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang 2, apalagi kalau 4 min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong gitu. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapannya. Lalu berarti jangan ngalalo suap ya enggak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sodakoh. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh. Ya sodakoh terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrim, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji, nomor 2 ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawai Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sama iya 1 juta
Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di klub, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin, dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat